seluruh influencer yang pernah mempromosikan DK Reset akan dipanggil ke Polres Bekasi. Terus ini kenapa banyak mobil-mobil yang sama di DK Reset? Karena dulu mobilnya Bursa Ekstraksi gitu. Karena memang mobilnya Bursa mobil ekstraksi ya. Jadi di situ dulu itu 70-80% itu memang mobilnya Bursa mobil ekstraksi. Oh, bukan mobilnya DK? Bukan. Oh, titipan ya berarti ya jatuhnya? Iya. Video kali ini gue akan kembali membongkar update dari kasusnya DK Reset. Karena belakangan ini banyak banget nih yang nanyain ke gue, Bang, kasus DK Reset gimana update-nya? Bang, itu kasus yang penipuan mobil ekstraksi gimana update-nya? Nah, ini gue akan jelasin secara detail update terbaru kasus DK Reset. Jadi yang terbarunya ini adalah adminnya DK Reset yang bernama Alvan itu baru saja tertangkap di tanggal 24 Mei atau bulan-bulan kemarin lah. Nanti nih gue tampilin beritanya. Jadi baru tertangkap dan sekarang sudah di penjara. Lalu setelah ditangkap itu polisi mengeluarkan informasi bahwa seluruh influencer yang pernah mempromosikan DK Reset akan dipanggil ke Polres Bekasi. Gue juga nggak tahu nih siapa influencer yang akan dipanggil. Apakah Ridwan Hanif? Apakah Mas Wahid? Apakah Kapten Vincent? Apakah Limbat? Apakah Pesulap Merah? Atau apakah Ambarita? Karena banyak banget influencer-influencer yang pernah kolaborasi dengan DK Reset. Kita tuh influencer nggak tahu ternyata DK Reset bakal nipu kayak gitu. Nggak ada yang pernah tahu, guys. Kita pikir karena dia udah terkenal, namanya udah besar, dia terpercaya gitu. Tapi ternyata ya nipu gitu. Jadi influencer siapa yang akan dipanggil ke Polres Bekasi, gue juga nggak tahu nih. Dan juga belakangan ini banyak banget informasi yang masuk ke gue bahwa katanya ada bengkel yang diduga ini adalah DK Reset yang berganti nama, yaitu Bursa Ekstraksi. Nah sekarang ini gue udah di bengkelnya, boleh lihat. Ini banyak banget mobil-mobil dijual di sini. Kabarnya gue dapat info dari netizen, banyak orang-orang DK Reset yang juga kerja di sini juga. Jadi sama-sama jualan mobil ekstraksi. Terus orang-orang dari Bursa Ekstraksi ini pernah ada juga di DK Reset. Terus juga cara pembeliannya sama seperti DK Reset. Makanya banyak di luar sana yang menduga jangan-jangan Bursa Ekstraksi ini bagian dari DK Reset atau ikut serta dalam penipuan DK Reset. Ya, gue juga nggak tahu. Maka dari itu gue mau cari tahu nih, mau pembuktian langsung, nyari tahu informasi bagaimana sebenarnya Bursa Ekstraksi ini. Apakah ikut serta dengan DK Reset atau enggak? Ya langsung aja yuk kita cari tahu ke dalam. Ini gue butuh orang sini sih yang masuk. Oke guys, ini gue sudah di dalam. Ini mekanik-mekaniknya doang nih, dia nggak tahu informasi detail tentang Bursa Ekstraksi ini. Makanya gue nyari orang yang gue pernah lihat di DK Reset aja ya. Oh, banyak banget mobil-mobilnya nih guys memang. Oke. Wih, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang. Oke, nah bang, abang kan waktu itu pernah ada di DK Reset juga kan? Pernah. Nah, kok bisa ke Bursa Ekstraksi Saya sekarang? emang di bursa kerjanya bang. Aslinya? Aslinya dari awal emang di bursa. Itu beda tuh. Oh, Dari bursa DK itu beda. jadi Bursa Ekstraksi tadinya memang nyatu sama DK? Dulunya? Satu bengkel. Jadi di situ ada jualan ada 3 atau 4 orang lah. Oh, jadi patungan tuh? Patungan bayar bengkelnya. Oke. Terus akhirnya? Akhirnya sekarang karena kita gelagatnya udah aneh, kita pindah itu dari tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Udah lama juga. Tapi karena kita ada kayak balihonya gitu yang gede, PT-nya juga dikira sama gitu. Banyak orang yang bilang sama gitu. Oh, oke. Jadi memang nih gua tegasin sekali lagi ya. Berarti Bursa Ekstraksi ini tadinya numpang di DK Reset? Iya, numpang. Sama-sama lah. Ada 4 orang atau berapa? Ada 4 orang. Ada 4 orang yang ikut numpang di DK Reset karena pada saat itu DK Reset hype ya? Iya, jadi dia lagi naik nama juga, terus
Waktu itu bayar bengkelnya bareng-bareng. Oh, joinan, bayar bengkelnya patungan. Patungan, tapi beda manajemen. Oke. Terus bursa ekstraksi ini memutuskan pisah dari kapan? Udah lama sih, tapi akhirnya pisah bangun bengkel di sini itu udah pindahnya itu di akhir tahun, bulan Oktober. Akhir tahun berapa nih? Tahun kemarin. Oh, 2023. 2023. Oh, oke. Berarti 2023 mah berarti kan kaburnya Deka tahu bulan apa tuh ya? Awal puasa kan. Awal puasa ya? Jadi sebelum Deka kabur, ini udah pindah duluan? Udah pindah sini. Udah lama? Udah lama. Oh, udah lama? 6 bulan. Ini udah berapa tahun? Hah? Iya, ini udah berapa? Jalan 6 atau 7 bulan. Oh, 6 atau 7 bulan? I see. Jadi beda nih bursa ekstraksi dengan... Beda, dan ada kita kontrak di sini pun ada kontrakan sama orang punya tanah. Hah? Ada kontraknya juga, kalau mau lihat aja nanti kontrak kita. Oh, oke. Terus ini gue mau nanya Bang, ini kan gue beberapa pernah, kan gue sering ke DK Reset juga ya. Beberapa gue ngelihat ada orang-orang yang di DK Reset juga. Kerjanya dulu. Iya, kenapa kok bisa, kan kayak kelihatannya cuma ganti nama. Kayak ganti nama kayaknya. Iya, itu kenapa banyak orang yang sama kerja di bursa ekstraksi? Nah, dulu tuh memang ada beberapa yang udah kerja di DK, terus berhenti lama, kayak Dodo misalnya siapa atau mekaniknya, itu emang diberhentikan DK udah lama. Dari pindah Padang dia kita panggil lagi. Oh, panggil lagi. Kita panggil lagi. Nah, kalau kayak mekanik itu bayarannya per pekerjaan Bang, beda, bukan kontrak. Oke, jadi memang ketika DK kabur, banyak pekerjaannya yang pindah ke bursa? Iya, bukan pindah sih. Sekarang pun lagi nggak ada kalau DK di sini, karena waktu dia pindah itu mungkin karyawannya butuh dana buat pulang kampung, mau lebaran tuh. Oh iya. Nah, pindah ke sini sementara buat kerja. Oh, buat kerja nyari dana untuk pulang ke Padang? Iya. Oke, jadi yang sekarang ada ini emang yang dari dulu emang karyawan bursa ekstraksi ya? Iya, kayak saya. Cuma memang numpang di DK, makanya kelihatannya karyawan DK. Katanya, dari awal kita udah bilang ke beberapa nasabah pun kalau datang kita tanya ini lihatnya dari bursa apa DK. Kita tanyain tuh, kalau beda ya marketingnya beda. Oke. Pembukuannya pun beda nanti. I see. Jadi memang seperti itu guys. Bursa ekstraksi, kalau menurut pengakuan Bang siapa Bang? Dean Bang. Bang Dean ya. Bang Dean ya, itu tadinya nyatu sama DK Reset, terus misah nih sekarang nih. Nyatu tempat, bukan manajemen beda ya? Iya, manajemen tetap beda ya? Dari PT pun strukturalnya beda tuh. Oh, beda PT, beda orang karyawan juga? Beda semua Bang. Terus ini Bang? Kantor pun terpisah, kita Abang tahu sendiri. Iya, ini kan banyak mobil-mobil yang mirip juga kan? Iya kan? Bukan mirip sih. Memang, bahkan gue dapat pengakuan yang dulunya di bengkelnya DK Reset, sekarang ada di bengkelnya bursa ekstraksi. Kok bisa gitu Bang? Nah, kalau ini kan rata-rata emang mobil kita nih, karena kita pindah dari sana. Oh. Kalau BPKB di kita semua. Nah, memang yang ada di DK Reset ya mobilnya bursa ekstraksi. Ada di DK Reset. Yang dulunya mobil di DK Reset itu, yang terpajang di DK Reset, ya kan itu kita jualan bareng-bareng di sana. Jadi mobil kita taruh sana buat jualan. Oh. Nah, ada pindah, kita pindah lah baru. Pindahin semua, makanya sepi dia tuh mobilnya. Sepi, iya. Makanya sebenarnya kebanyakan mobilnya bursa ekstraksi. Iya, mungkin sekitaran 70-80% mobil kita dulu. Iya. Dari PPKB ada kelihatan. Oke. Ya, makasih banyak Bang informasinya nih. Oke, Bang. Nah, ini gue ngelihat satu orang lagi nih guys, yang pernah gue lihat juga di DK Reset nih. Gue mau nyari tahu sih, yuk. Nah, ini dia nih. Ini kalau ini gue kenal Bang Rezo ya. Iya, Bang Rezo. Boleh dipakai dulu Bang? Boleh. Oke. Bang Rezo, ini kan ada di DK Reset juga dong? Ada waktu itu dulu. kan? Dan karyawan DK Reset dulunya? Pernah jadi karyawan DK Reset dulunya. Pernah jadi karyawan DK Reset? Jadi karyawan DK Reset dulunya. Terus ya mungkin gara-gara banyak nggak sejalan gitu. Oh, di sana mulai ngelihat banyak masalah gitu? Udah mulai banyak permasalahan, terus kita arahkan untuk menyelesaikan ini semuanya. Mungkin dari pihaknya bertanggapan lain gitu, makanya lahirlah bursa setelah itu. Oh, abis jadi karyawan DK barulah lahir bursa ekstraksi. Lahir bursa. Tapi tetap nyatu waktu itu masih ya? Tetap kita di satu tempat, karena waktu itu kita memang kontrak tempat itu kita rame-rame, ada 4 orang kita kontrak tempat. Oh, ada 4. Nah, sesuai yang tadi dibilang Bang Dean, berarti benar tuh ya? Iya, benar. Ada 4 perusahaan lah ya, bisa dibilang. Ada ya? 4. Ada 4 perusahaan dengan cuma beda. kalau yang perusahaan itu cuma 2. Oh, perusahaan cuma 2, yang sisanya perorangan. 2 lagi perorangan. Dan memang semuanya juga punya mobil masing-masing. Punya mobil masing-masing. Jadi bukan mobil DK semua tuh yang di DK Reset ya?
campur. Oke. Jadi ada mobil dari keempat pihak ini dan mobil servis. Dan kebetulan itu yang banyak nerima servis itu dulu Deka. Kalau bursa kita jarang banget sih nerima mobil servis, itu jarang. Oh banget. Jarang, emang jual beli aja? Jual beli, dan kita ngefokusin buat mengerjakan mobil kita. Karena kita kan juga, ya namanya pengerjaan mobil ini takutnya ada telat-telat gitu kan. Iya. Terus ini kenapa banyak mobil-mobil yang sama di Deka Reset? Karena dulu mobilnya bursa ekstraksi gitu. Karena memang mobilnya bursa mobil ekstraksi ya. Jadi di situ dulu itu 70-80% itu memang mobilnya bursa mobil ekstraksi. Oh, bukan mobilnya Deka? Bukan. Oh, titipan ya berarti ya jatuhnya? Iya. Naro ya? Dan naro. Ketika bursa ekstraksi punya bengkel sendiri, dipindahin semua? Pindahin semua, makanya kelihatannya sepi di situ. Iya. Jadi nah, memang... yang ada waktu itu pas kita pindah ke sini itu meledak banget, mobil kita di sini banyak banget. Iya, oke. Jadi totalitas nggak beda sama Deka Reset ya? Beda semuanya. Terus mobil di sini ada BPKB-nya semua? Semuanya bisa kita tampilin BPKB ya. I see. Nah, terus Bang Rezo ini sebagai apa di bursa ekstraksi ini sekarang? Saya sebagai penanggung jawab di sini. Penanggung jawab? Sebagai penanggung Jadi jawab. kalau ada masalah bursa ekstraksi berarti Bang Rezo? Ke saya. Oh, bisa kontaknya ke Bang Rezo? Kita kan juga ada customer service ya. Kita ada customer service, ada admin, mungkin melalui dari customer service dan admin dulu. Nah, nanti ending-endingnya bakalan di saya sih. Nah, kan itu saya ngelihat Google Maps-nya banyak yang berkomentar ini korban bursa ekstraksi juga. Bahkan saya dapat laporan juga di TikTok katanya sempat ada akun bursa ekstraksi, korban bursa ekstraksi, tapi sekarang udah hilang tuh. Nah, udah hilang. Iya kan? Saya belakangan ini saya nyari lagi korban bursa ekstraksi udah nggak ada. Itu saya mau konfirmasi, itu sebenarnya emang pelanggan kah tadinya terus jadi korban atau gimana? Nah, lebih enaknya daripada kita ngobrol di luar, berisik juga kan di sini banyak pengerjaan. Iya, banyak. Kita lanjut ngobrol di dalam yuk. Ruangan tunggu bursa bagus loh. Boleh. Oke. Coba kita lihat. Ini kita roll aja ya, guys, ini guys. Nah, ini total semua mobil-mobil banyak. Ini mobil bursa semua atau ada titipan, Bang? Kalau di bursa sih kita nggak ada mobil titipan ya. Ini mobil bursa semua sih. Dan ada BPKB-nya semua bertanggung jawab? Ada BPKB semua. Bisa tampil semua kok BPKB-nya. Oke, siap. Yuk, lanjut. Oke, sekarang sudah di dalam ruangan nih, Bang. Ya, jadi gimana tuh, Bang, klarifikasi bursa ekstraksi terkait orang-orang di luar sana yang mengaku korban bursa ekstraksi? Kan ada sempat akun TikToknya tapi sekarang udah hilang. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi dengan kejadiannya Deka Reset yang seperti ini, apalagi dulu kita pernah satu tempat ya dengan Deka Reset. Jadi banyak banget itu nasabah-nasabah kita, customer kita itu pada ngemintain refund. Oh, jadi pada saat Deka Reset kabur, semua nasabah, bukan nasabah, pelanggannya bursa ekstraksi yang udah bayar minta uangnya balik. Minta uangnya balik, jadi pembatalan pembelian unit. I see. Nah, terus? Jadi itu kita memang usaha banget ya buat ngembaliin semuanya. Dari awal yang pas Deka Reset kabur itu banyak berarti udah ngembalin? Banyak banget, Bang. Banyak banget. Berarti terganggu banget ya bursa ekstraksi ini bisnisnya dengan Deka Reset kabur. Sangat terganggu. Nah, contohnya aja dari bulan Maret sampai hari ini itu penjualan kita cuma ada 1. Penjualan, semenjak cuma ada 1 unit ya? penjualan berarti kita. Terganggu banget berarti ini untuk gaji karyawan dan listrik dan semacamnya. Sangat terganggu, Bang, tapi alhamdulillah banget ya, karena bursa ini kita itu tim, bukan antara atasan karyawan, bos karyawan, bukan kayak gitu. Kita itu tim. Jadi timnya bursa mobil ekstraksi ini malah kebanyakan itu rela nggak digaji, yang penting kita tetap bareng. Oh, yang penting tetap berproses bareng gitu ya? Tetap berproses bareng. Terus ini kan berarti sebuah kewajaran nih, Bang. Masyarakat di luar sana menduga bursa ekstraksi adalah bagian dari Deka Reset karena dulu satu tempat bareng, jualannya sama, cara jualannya juga sama melalui TikTok, melalui Instagram dan semacamnya. Jadi hal yang wajar kan sebenarnya. Cuma memang yang dugaan yang salahnya adalah seolah-olah ikut campur dalam penipuan Deka.
Iya, itu Iya, yang itu salahnya. salah ya berarti ya. Salah banget. Nah, terus yang korban bursa ekstraksi itu beneran pelanggan bursa ekstraksi? Beneran pelanggan bursa ekstraksi itu. Kita nggak nutupin itu pelanggan. Itu bursa beneran pelanggan, tapi sekarang udah terselesaikan atau gimana? ekstraksi. Udah selesai. Oh, makanya dia ngapus ya akunnya ya? Jadi kita bilang kayak gini ke dia, Bang, ini kita udah memberikan abang pengertian di saat kita hari ini kita nggak bisa untuk membayarkan. Oke. Dan dia udah mengokekan, Oh, terus besoknya posting. I see. Dan terus besoknya posting, tapi waktu itu dia masih orang Padang juga kok. Orang Padang juga, Bang, ini kalau misalnya abang terus-terusan posting kayak gini, kita bisa tambah lama loh bayar refund orang. Oh iya. Karena ini secara tidak langsung abang ngebunuh loh usaha kita. Iya. Dan dia tersentuh di situ. Oke. Dia tersentuh dan dihapus sampai akun-akunnya dihapus sama dia. Iya. Makanya itu udah terselesaikan dan makanya akunnya hilang sekarang. Makanya akunnya hilang. Dan di bursa mobil ekstraksi ini, jadi kalau misalnya sekarang ini orang kan banyak banget nih yang hujat bursa ekstraksi itu banyak banget. Iya. Nggak tahu kenapa. Karena ya itu Bang, menduga jangan-jangan ini DK Reset yang berganti nama. Ada tuduhan-tuduhan di luar sana. Makanya gue kesini buat nyari. Kalau emang bener berarti DK Reset ada di sini DK. Iya. Gue pengen tangkep. Gue mau bawa pulang tangan kanannya satu aja. Bener Bang. Karena gue nih sebagai orang, gue ngerasa bersalah juga ke masyarakat. Pernah memposting DK Reset. Pernah banyak yang percaya ke DK Reset karena gue juga. Ternyata nipu nih orang. Gitu kan. Makanya kesel banget nyari DK Reset sampai sini nih. Nah, ternyata ya beda perusahaan. Beda perusahaan, salah tempat. Iya. Jadi kalau misalnya customer-customernya DK itu datang ke tempat bursa itu ya salah tempat. Tapi sempat ada Bang yang datang. Ada. Terus apa dia? Loh, ini mobilnya kita bilang mobilnya kita. Oh, iya. Karena dia kan, nah DK Reset sempat ngejualin mobilnya bursa juga kan. Ada kayak pelanggannya DK Reset ngerasa, loh ini mobil gue yang dulu dijual di DK Reset nih, gue udah bayarin, gitu kan. Tapi sayangnya kan mereka nggak punya bukti, nggak ada BPKB. Jadi nggak kuat kan di... Memang nggak bisa juga. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ternyata itu mobilnya bursa ekstraksi, tanpa pengetahuan bursa ekstraksi, itu ternyata udah ada yang beli di DK Reset, gitu konsepnya. Iya, kayak gitu. Karena kalau misalnya di saat bursa mobil ekstraksi itu masih di tempat DK Reset, itu 70-80% mobil yang ada di DK Reset itu punyanya bursa mobil ekstraksi. Nah, DK Reset sebenarnya mobilnya dikit, bisa dibilang hitungan jari. Itu iya dikit banget ya kayaknya ya. Itu yang dijual belikan ya. I see. Terus gini Bang, gue mau nanya, dengan adanya kasus DK Reset ini, apa yang membedakan bursa ekstraksi dengan DK Reset? Karena gini kan, gue ngelihat para korban-korban ini yang beli mobil, mereka SPK nggak bisa dijadikan bukti kepemilikan, ya kan? Transfer dana nggak bisa dijadikan bukti kepemilikan juga, karena satu mobil yang beli ada 10 orang. Nah, kalau di bursa mobil ekstraksi, terus gimana tuh bursa mobil ekstraksi apa? Kalau di bursa mobil ekstraksi itu kita banyak banget mobil yang ready stock. Jadi sekarang ini customer yang lagi minta pembatalan ini, itu kita mengarahkan udah lunasin aja. Mobil kita banyak yang ready stock. Udah, abang lunasin, bawa mobil. Kenapa nggak mau dilakukan sama pelanggan? Jadi kadang-kadang pelanggan ini kayaknya duitnya juga udah kepake. Apalagi mungkin ini kemarin juga udah lebaran ya, namanya lebaran. Apalagi sekarang ini lagi masanya anak-anak masuk sekolah, ya kan? Betul. Bisa jadi. Mungkin duitnya udah kepake. Jadi dia nuntut lebih banyak, yang nuntut refund aja? Nuntut refund aja, udah dibayarkan secepatnya. Ini dibayarkan, iya. Tetap kita selalu merespon dari semua customer ini. Dan kita selalu memberikan opsi untuk silakan ambil unit yang ready dan pelunasan. Dan kalau misalnya kurang, kita kasih keringanan. Maksudnya? Misalnya, contoh uangnya udah masuk 20 juta. Yang mau diambil nih unitnya yang harga 70. Iya. Bang, saya cuma ada duit 40 juta. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi yang 10 jutanya itu kredit syariah aja antara si pelanggan dan bursa ekstraksi. Tinggal tiap bulan bayarin aja tuh sisa 10 jutanya. 10 juta itu kita kasih waktu 4 bulan. I see. Jadi nggak ada pakai bunga, tapi BPKB ditahan bursa. Tetap ditahan bursa? Tetap BPKB kita tahan. Ya nanti kalau misalnya customer-nya pergi aja gimana? Kabur ya?
Nah, itu sebagai bukti kepemilikan berarti ya lebih aman bayar lunas langsung aja, BPKB dikasih. Bayar lunas, BPKB langsung kita kasih. Langsung bawa pulang dah tuh ya? Langsung bawa pulang. Iya, iya. Boleh datang ke bursa ekstraksi, pilih mobil yang ready, Iya, iya. BPKB saya jamin nggak nyampe 30 menit juga udah nyampe. Oke, jadi kalau ada yang udah DP di bursa ekstraksi dan merasa gue ditipu bursa ekstraksi nih, di refund sulit. Nah, itu ada pilihan kedua. Karena memang cash flow-nya lagi gimana, Bang? Kita goyang banget ya, Bang. Parah ya berarti emang. Parah banget dengan dampak kasus DK ini. Iya, dari bulan Maret itu sampai Juni ini aja penjualan kita cuma 1 unit. Sedangkan yang biasanya itu normalnya kita itu 30 unit dalam 1 bulan. Oke. Nah, terus DP orang ini apakah udah terlanjur kepake juga sama bursa ekstraksi sehingga di mobil? Oh, udah dijadiin mobil? Udah di mobil. Oh, maka dari itu ya solusinya adalah bisa pilihan kedua yaitu lunasin aja, BPKB langsung dikasih, mobil juga langsung bisa bawa langsung bawa pulang. Kalau udah lunasin. Gitu. Hah? Pilih yang ready ya? Pilihnya yang ready aja. Iya, iya. Itu jalur teraman tuh kalau memang merasa kelamaan nih nunggu refundnya. Tapi tetap dikontak kan ya? Kita tetap ngasih pengertian ke semua customer kita. Nggak ada yang berhari-hari kita lost kontak, itu kita nggak ada. Kita nginfoin. Dan ini juga bursa ekstraksi ini, wilayah bengkel ini nyewa juga kah atau milik sendiri? Oh, kalau ini kita nyewa. Nyewa. Tapi kita nyewa itu tanah. Tanah ya? Tanah. Ini pembangunan, ini tanah kosong, bener-bener tanah kosong. Ini kita pembangunan itu tuh dari bursa ekstraksi semua. Oke, pembangunan bursa ekstraksi. Terus jangka panjang berapa, masih lama kan ini? Sekali langsung masih berapa tahun? 4 tahunan lagi. 4 tahunan lagi kan? Enggak kayak DK Reset ternyata kayak kemarin 2 bulan orang baru masuk jadi korbannya. Enggak. 2 bulan terakhir terus kabur kan dia? Enggak, kebetulan bursa ekstraksi mungkin lagi hoki dapat kontraknya murah. Oh, murah, makanya langsung panjang. Makanya ngebangunnya mahal. I see. Ngebangun mahal, taunya DK pergi. Nah, itu kena. Iya, mungkin duit DP itu selain ke mobil udah ke pembangunan ini juga ya? Kalau pembangunan ini memang kita udah nyisihin dari lama sih. Kita pengen ngebangun bengkel sendiri, bursa ekstraksi, karena semua dari tim bursa ekstraksi itu sudah tidak merasa nyaman di bengkelnya DK Reset, walaupun kita di situ sama-sama kontrak. Iya. Nah, dulu apa alasan memutuskan, gue cabut gitu? Karena kita udah nggak nyaman, Bang. Karena kita udah nggak nyaman, kita itu seperti dipersulit semuanya. Sedangkan mekanik kita beda. Iya. Apa tuh namanya? Pokoknya tim kita beda lah semuanya, mereka nggak ada yang sama. Kecuali tukang cat. Kalau tukang cat dulu sama. Oh, tukang cat sama dulu. Yang sekarang. Oh, kalau sekarang nggak. Beda udah nggak sama kita lagi. Oke. Nah, dulu tukang cat kita sama. Cuma tukang cat aja yang sama. Mekanik beda, marketing beda, semuanya beda. Orang kantor kita juga beda. Jadi gaji karyawan nggak barengan ya? Oh, enggak. Jadi sendiri-sendiri tetap ya? Sendiri-sendiri semua. Pada saat waktu masih gabung ke DK. Terus pas misah ya geser semua ke sini? Geser semua ke sini. Dan kantor pun kita di saat di tempat DK dulu, itu kantor kita beda sama DK. Nggak sama kantornya kita. I see. Terus kalau di sini, Bang, kan dari pengalaman yang di DK Reset sekali lagi, ketika pembayaran itu kan SPK nggak bisa dijadikan bukti tuh. Terus apa di bursa ekstraksi kalau misalkan beli unit di sini? Apakah lebih baik bayar cash langsung bawa pulang tuh BPKB, mobil dan semacamnya? Kalau saya sih lebih nganjurin customer ini untuk pembayaran cash. Jadi cash langsung bawa BPKB. Pulang langsung, daripada kalau misalkan khawatir gitu kan, khawatir ditipu atau gimana lagi. Langsung bawa BPKB aja. Oh iya, bayar cash, bawa BPKB, bawa mobil dah tuh ya? Bawa mobil. Tapi kalau misalnya namanya orang beli mobil bekas taksi itu kan pengennya konsepnya atau modifikasinya itu menyesuaikan. Iya. Menyesuaikan. Nah, itu juga bisa. Itu nggak ada permasalahan, tapi BPKB bawa dulu. Siap. Kalau saya lebih nganjurin sih udah bayar aja cash di bursa mobil ekstraksi. Toh sekarang ini kualitas bursa ekstraksi itu udah jauh banget sih peningkatannya dari dulu. Garansi yang kita berikan sekarang aja 6 bulan atau per 5.000 km. Garansi kalau misalkan ada kerusakan mesin dan semacamnya? Ada kerusakan mesin, ada kerusakan elektrikal, itu garansi kita 6 bulan atau per 5.000 km. Cuma bursa ekstraksi yang berani memberikan garansi segitu.
I see. Terus perbaikannya lama nggak tuh? Itu kan banyak juga kasus di DK Reset ketika memberi jaminan misalkan 1 bulan gitu. Nah pas rusak dibetulin malah nggak jadi, kabur. Nggak, kalau di kita kan memberikan updatean terus. Oh, ngasih updatean. Ngasih updatean terus. Jadi kendala kita di mana, kita selalu memberitahu itu ke semua customernya kita beritahu. Kendalanya lagi di sini, di sini gitu. Terus kalau misalkan ada korban yang merasa korban bursa ekstraksi nih, ya kan mau bersuara, tinggal datang ke sini aja. Datang aja ke sini. Kalau misalnya nih ngerasa korban bursa mobil ekstraksi sekarang, ya udah datang aja ke tempat kita langsung. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya kita di saat kita ada cash flow, pasti kita infokan semua customer. Ya, dan memang itu jujur ya, bursa mobil ekstraksi ada yang belum di-refund sampai sekarang. Terlambat pembayaran kita. Tapi nggak diblokir ya? Oh enggak, itu yang diblokir itu maksudnya kita nggak tahu akunnya siapa. Kita nanya, Bang, SPK-nya atas nama siapa? SPK ini surat pemesanan kendaraan. SPK-nya atas nama siapa? Dia nggak ngejawab, tapi sibuk ngejelek-jelekin dengan akun fake. Ya kita blokir. Oh, jadi yang diblokir sama bursa mobil ekstraksi ini adalah bukan pelanggan itu ya? Nggak tahu siapa itu ya berarti? Nah, taunya akhirnya itu abangnya dia, entah abang kandungnya, entah abang sepupunya, entah abang-abangannya, kita nggak tahu. Iya. Oh, berarti asal ada SPK-nya bisa komplain langsung ke sini? Bisa. Kalau misalnya ada SPK, terus atas nama siapa, ya udah komplain aja ke kita langsung. Karena kita selalu memfollow up semua customernya kita. Iya, daripada keluar-keluar di internet misalnya menjelek-jelekan. Langsung aja minta tanggung jawab ke sini. Ada Bang Rezo, ada Bang Dean yang tadi. Ada Dean, ada banyak yang lain gitu. Oke. Dan dari bursa mobil ekstraksi juga meminta ke semua customer ini untuk sabar. Jadi uang kalian itu bakalan kita bayarkan semuanya. Jadi kalau misalnya kalian takut itu lama bakalan dibayarkan, ya udah silakan ambil mobil bursa mobil ekstraksi yang ready. Silakan tambah. Dan kalau misalnya duit dari customer itu kurang, kita kasih space 10 juta. Boleh kita kasih space. Syariah tanpa bunga 4 bulan lunasi. Iya. Angsuran 1 sampai 3 boleh nggak dibayar, tapi bulan keempat lunas. Ambil langsung BPKB. Atau saran gue ada saran ketiga sih Bang. Kalau misalkan kurang 10 juta doang, ya lu minjem ke bank aja 10 juta. Iya kan, jadi langsung bawa BPKB kan? Nah, lebih bisa, aman kan? Bisa. Iya kan, kalau misalkan nyicil di sini kan khawatirnya, ntar BPKB masih ditahan, terbodong dong, ya kan? Nah, dia nggak megang apa-apa. Coba biasanya ada sih beberapa yang syariah itu ada di kita. Jadi kita kasih foto BPKB ke dia, fotokopi gitu, kita foto BPKB dan kita liatin nih fisik aslinya kayak gimana dulu. Nah ini kalau si BPKB ini cuma ada bukunya doang sama kita, itu kan kita nggak bisa apa-apain. Udah sama aja kayak buku biasa jadinya. Iya. Nah terus lu nyangka nggak sih Deka bakal kabur kayak gitu Bang? Sebenarnya sih nggak nyangka juga ya. Totalitas nggak ada kepikir, kayaknya dia dulu kan misalkan lu pas masih gabung kan udah tahu banyak masalah nih gitu, apa ada kepikiran kayaknya dia bakal kabur nih makanya gue pisah apa gimana sih? Di saat Rezo masih waktu awal masuk di DK emang benar banyak sih permasalahan, tapi di saat Rezo diberhentikan ya. Oh diberhentikan? Rezo diberhentikan, bukannya Rezo yang minta berhenti. Karena apa diberhentikan? Pada saat itu? Karena mungkin lebih ke ngatur ngatur banget Rezo sih. Oh lu dulu malah pengen netralisir permasalahan itu, tapi semuanya udah berjalan 60%, udah clear semua. Dan kalau misalnya di saat Rezo keluar itu, kemampuan DK Reset untuk refund, untuk beli mobil, itu untuk nyelesain semua itu dalam hitungan 1 hari bisa. I see. Oke. Berarti gini untuk teman-teman nih, mungkin ada yang takutnya, ada yang berpikiran, wah pesulap merah dibayar nih sama bursa mobil ekstraksi. Jangan-jangan dia satu komplotan gitu. Nah, buat yang merasa korbannya bursa mobil ekstraksi, ya boleh kontak ke admin gua, gitu. Ketemu, ngobrol, kita kasih suara nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Buka suara langsung. Kalau misalkan, gitu. Gue penasaran juga, jangan sampai kayak DK Reset nih, korban-korbannya gue nggak tahu kan sebelumnya kalau ternyata banyak korban gitu. Nah sekarang, pokoknya kalau ada yang merasa korbannya bursa mobil ekstraksi, bisa kontak ke admin gue, bilang tunjukin SPK ya gitu ya. Tunjukin SPK dan apa emang syaratnya?
Kalau dia beneran pelanggan bursa bursa mobil ekstraksi pasti ada SPK. ada SPK. Ada SPK dan invoice. Ada invoice juga. Ada invoice. Dan bukti transfer. Nanti Bukti transfer. gua aturin jadwal semua. Jadi barengan langsung aja ya. Kalau misalkan yang koar-koar itu beneran pelanggannya bursa mobil ekstraksi, datang langsung barengan sini. Gue pengen tahu juga gimana kita temuin langsung nih penanggung jawabnya bursa mobil ekstraksi sama yang merasa korban. Yang merasa korban sebenarnya sih customer ini dia nggak ada yang ngerasa korban. Cuma panik atau gimana? Cuma panik gara-gara kasus DK, toh dia dibayarkan. Sekarang ini maaf Pak, Bu, kita cuma bisa mengangsur. Iya. Kita angsur segitu dulu. Oke. Yang bisa nerima, yang nggak bisa nerima ya nggak nerima. Wah ini kalian sama seperti DK, ini apa semuanya. Iya kan kebanyakan ngotot Banyak kayak gitu. Karena berharapnya bisa dapat uang balik yang ketipu dari DK dari sini ya. Nah bisa, Iya bisa kan, juga mereka ada yang kayak ada yang gitu. kayak gitu kan? Tapi mungkin sekarang kayak kemarin itu korban bursa ekstraksi itu kan memang apa ya customernya bursa ekstraksi. Iya. Tapi langkah yang dia ambil itu kan salah. Itu kan mematikan rezekinya bursa ekstraksi. Sedangkan kita di sini ini rame banget tim yang bekerja, semuanya butuh makan dan punya istri dan anak semua. Dan karyawan tinggal di sini. Tinggal di sini. Jadi iya, jadi kalau kayak maksudnya mau datang ke sini, misalkan pagi, siang, sore ada di sini ya? Ada semua di sini. Pasti ada orang kita ya? dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang mau datang malam, itu janjian dulu ke admin atau ke CS-nya kita. Oke. Jadi, nah, satu-satunya nomor admin bursa mobil ekstraksi nanti gue tampilin sini. Satu Boleh. atau ada berapa? Ada 2 nomor Ada kita. 2. Ada 2. Itu doang, selain nomor itu nggak ada lagi? Kalau untuk sekarang ini cuma 2 itu. Kalau kemarin kita ada nomor CS juga satu lagi, tapi sekarang udah nggak aktif lagi nomor itu. Karena yang megang juga nggak ada gitu kan. Karena waktu pas masalah DK ini kita memang butuh banyak orang banget buat ngerespon semua customernya kita. Iya, karena banyak yang nuntut refund itu ya? Banyak banget yang nuntut refund. Dan di bulan puasa itu sampai sebelum Lebaran, bursa ekstraksi itu lihat aja di postingan kita berapa banyak mobil yang kita selesaikan. Itu benar-benar tim bursa mobil ekstraksi cuma tidur 2-3 jam dalam sehari di bulan puasa loh. Karena semua customer itu kadang-kadang mau nunggu. Karena dia mikir tuh ini sama kayak DK Riset. Iya, pastilah. Karena dulu wajar kan? Karena saat pernah nyatu, terus banyak mobil yang sama, yang terpampang. Banyak mobil sama. Nah, terus apa yang langkah yang dilakukan bursa mobil ekstraksi untuk memberikan kepercayaan ke orang-orang yang khawatir nih, yang panik kan sekarang? Apa sarannya? Kayak biar daripada koar-koar di internet doang nggak menyelesaikan masalah juga, apa langkahnya? Jadi kalau misalnya bursa mobil ekstraksi itu langkah yang pertama kita memberikan itu garansi 6 bulan atau per 5.000 km. Kita meningkatkan kualitas unit yang kita berikan. Kalau untuk kualitas mungkin sekarang ini belum cukup untuk bikin customer itu yakin dengan bursa mobil ekstraksi. Jadi keyakinan apa gitu yang benar-benar yakin untuk membeli mobil bursa mobil ekstraksi, datang aja langsung ke tempat kita, bayar cash, bawa langsung BPKB atau mobilnya bawa langsung. Kalau misalnya mau request ini itu, kalau perlu kita sediain mes. Kita ada mes kok. Oh, kita ada mes. Ada tempat nginep bagi pembeli yang mau nungguin. Yang mau takut nungguin. Khawatir nggak dikerjain gitu ya? Nggak dikerjain. Oh. Kamarnya bagus kok. Kita kasih tinggal 1 bulan, 2 bulan, AC semua kamarnya. I see. Jadi memang ya karena gue juga gini Bang, karena kasus DK Riset ini, gue jadi nggak bisa percaya sama orang nih sekarang. Pasti. Makanya di sini gue membuka 2 suara nih, silakan yang merasa korbannya bursa mobil ekstraksi bisa janjian sama gue, datang ke sini, ungkapin. Iya kan? Ungkapin kalau benar-benar korban ya itu korban syaratnya. itu tuh yang tidak dibayarkan, tidak diangkat teleponnya. Mobilnya tidak ada. Nah itu baru korban. Jadi jangan nanti yang datang ke sini, pesulap merah bilang nih yang korban bursa ekstraksi datang ke sini. Tapi nggak punya bukti apapun. Tapi nggak punya bukti apapun. Yang ada cuma terlambat pembayaran dari bursa mobil ekstraksi. Keterlambatan itu biasa bos. Namanya duit masuk, kita bisnis. Ya bisnis duit ya diputer. Dan nggak mungkin dong duit kalian itu masuk, kita simpen aja tuh duit. Iya.
Jadi yang udah terlanjur masuk memang ya bursa mobil ekstraksi pasti komunikasiin ya kalau ada Pasti keterlambatan. kita komunikasiin semuanya, cuma banyak customer itu yang tidak mengerti. Jadi langkah satu-satunya, ini semua buat customer bursa ekstraksi, itu kalian berikan komentar yang positif di bursa mobil ekstraksi. Kasih komentar positif biar penjualan bursa ekstraksi jadi banyak lagi, jadi normal lagi. Itu pembayaran dari refund-refund kalian tuh akan segera kita bayarkan semuanya. Saran gue sih ini sih Bang, kalau gue belajar dari kasusnya DK Reset ya, saran gue untuk bursa mobil ekstraksi, jual mobilnya yang kayak ready aja sih gitu. Banyak Banyak juga kan ya? Banyak kita. Yang kalau cuma memang permasalahannya warna biasanya nggak sesuai keinginan ya? Nggak sesuai keinginan. Nah, sekarang ini nih, untuk customer yang order sampai dengan bulan September, itu kita bakalan pengerjaan untuk request warna. Warna itu mungkin 1 minggu atau 10 hari udah selesai. Pasti tuh ya, nggak mundur-mundur kayak DK Reset kan terkenalnya dulu. Mundur-mundurnya. Mundur, akhirnya kabur, nyampe setahun lu. Oh enggak, kalau di bursa mobil ekstraksi, kalau misalnya mobilnya ready stock, itu kita nggak pernah janjiin yang sampai lama-lama banget sih. Nah, kalau misalnya ini mobil bakaran lama, kita bakalan ngarahin ke mobil yang ready. Nah, kalau misalnya Bapak buru-buru, ini kita ada mobil yang ready dengan harga sekian, warna ini, warna ini, warna ini. Oke, jadi fix di sini DK Reset dan bursa mobil ekstraksi beda, betul ya? Beda. Dan ditegaskan lagi itu ke korban-korbannya yang mentransfer ke atas nama siapa. Oh iya, korban, iya benar. Korban DK Reset takutnya malah dituduhnya ke sini ya, minta pertanggungjawaban ya. Yang bertanggung jawab itu atas nama siapa? Iya, transfernya atas nama siapa kalau ke bursa mobil ekstraksi? Atas nama PT Bursa Mobil Ekstraksi. Oh, rekeningnya PT Bursa Mobil Ekstraksi. Harus nggak ada rekening pribadi. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada yang jatuh. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang, nih biar pengerjaan cepet, kan di DK Reset ada karyawannya yang nakal kayak gitu, pengerjaan cepet transfer ke rekening pribadi ini, mekaniknya itu nggak pernah ada. Oh, nggak ada. Malah mungkin customer bursa mobil ekstraksi yang mobilnya udah selesai itu banyak yang memberikan tips yang ada. Tapi kalau dari bursa ekstraksi yang ngeminta, kayaknya nggak ada deh. Jadi kalau ada karyawan yang nakal kayak gitu lapor ke saya, langsung saya berhentiin tuh ya? Langsung berhentiin. Yang penting bukti konkret. Oh, harus ada bukti transfernya beneran transfer ke rekening atas nama karyawan. Atas nama karyawan dan bener karyawan itu yang memang meminta kalau mungkin kadang-kadang dengan meminta secara bercanda itu wajar. Tapi kalau yang meminta dengan memaksa, itu kasih tahu aja ke CS atau ke admin, itu bakalan saya berhentikan langsung. Oke. Jadi ya gitulah, kalau gue pribadi guys, sekali lagi bagi yang merasa nih korban bursa mobil ekstraksi, gue membuka peluang untuk kamu bersuara, kontak ke admin gue, kirimin SPK-nya, terus kirimin bukti transfernya juga, transfer, chat terakhir, dan dan emang betul kita tidak merespon ya. Iya, kalau ini yang untuk korban yang merasa korban yang kita tidak merespon. Iya, yang beneran tidak merespon boleh. Nanti ketemu Bang Rezo juga ya. Iya, biar kita ngopi-ngopi bareng. Iya, biar ngobrol bareng di mana permasalahannya. Gitu, karena penasaran banget gue. Apakah memang ini korbannya DK Reset yang menduga bursa mobil ekstraksi ikut campur, ternyata faktanya enggak? Ya, atau memang beneran korban? Kan di luar sana banyak banget tuh gue dapat infonya gitu. Banyak orang nyamain bursa ekstraksi dan DK Reset. Iya. Banyak banget. Nah, sekarang ini udah ketahuan beda aja, udah akun fake semua yang nyerang, nggak tahu deh dari mana. Ngaku-ngakunya korban ya? Ngakunya korban, tapi akun fake. Iya, karena faktanya yang kemarin akun yang dikirimin ke gue Bang, itu akan ada kan, salah satu korbannya DK Reset ngirimin, nih Bang Sel, nih bursa ekstraksi juga nih, sama, dia nipu juga. Nah, sekarang gue cek, udah nggak ada orangnya, akunnya. Udah ternyata itu ya mungkin dia nggak sabaran ya. Nggak sabar dalam menunggu refund. Dan lu kalau telat pasti ngabarin kan ya? Kita ngasih tahu. Sekali lagi ya, pasti. Kita ngasih tahu. Pasti nggak mungkin. Nggak mungkin kita nggak ngabarin. Dan kita ngasih kenapa, alasannya itu kenapa juga kita kasih tahu semua. Dan kita mengarahkan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu nggak mau, yaudah Bapak dan Ibu lunasin aja mobil yang ready sesuaikan dengan budgetnya. Dan toh itu misalnya kurang, ya udah kita kasih syariah 10 juta.
Ini gue ingetin ke kamu semua ya, dari kasusnya DK Reset, gue nggak tahu ternyata ada orang di luar sana yang udah bayar lunas BPKB nggak dikasih. Sama DK, jangan pernah mau transaksi kayak gitu guys. Termasuk ke bursa ekstraksi. Kalau bursa ekstraksi melakukan itu, jangan pernah mau transfer kalau BPKB-nya nggak ada. Jangan mau. Ya kan, harus Nggak beneran, kamu beneran minta BPKB mobil ini mana? Jadi kalau misalkan lagi dipegang sama karyawan A, ya kan, bursa ekstraksi jadi bisa kontak nih, telepon atau fit call, beneran nggak ada BPKB-nya gitu. Kamu harus bener-bener ngelihat BPKB-nya dan jangan percaya aja lewat telepon itu. Jangan langsung transfer. Minta BPKB-nya beneran ada di depan kamu dulu. Baru transfer. Iya. Karena di bursa mobil ekstraksi itu gampang banget. Kalian nunggu BPKB itu nggak nunggu perlu berjam-jam. 30 menit saya pasti nyampe. Nah, itu. DK ini Bang, dulu bisa awal pertama kenal DK tuh siapa itu? Kita dari Padang dulu kita udah kenal. Oh, temen di Padang? Temen di Padang. Udah lama sih kenalnya. Dan apa, Bang Rezo nih kenal DK sebagai pengusaha sukses di Jakarta atau apa? Dulu awalnya? Oh, Apa enggak, teman apa? Kalau awal dulu temen. Temen apa Bang? Temen tongkrongan. Kita sama-sama tim mobil dulu. Oh, I see. Nah, dulu kan kalau misalnya di kampung-kampung itu kan kita ada komunitas-komunitas mobil gitu kan. Iya. Oh, gitu. Jadi Terus, satu komunitas dulu. pada saat buka di sini, ikut DK jadi karyawan? Enggak, Rezo waktu itu pas di sini 2022 kalau. Oh, jadi dia berjalan dulu tuh DK Reset? Udah jalan. Oh, terus Bang Rezo ditarik jadi karyawan? Ditariklah jadi karyawan. Waktu itu jadi admin. Ada kerugian nggak dari, kan pernah ini juga nitipin mobil, ada kerugian bursa nggak? Oh, ada lah. Sebenarnya kalau dibilang bursa ekstraksi itu juga salah satu korban. Oh, korban juga? Korban juga karena uang kita juga ada di situ. Karena mobil kita dibeli dengan dibayarnya diangsur. Nah, kebetulan mobil yang terakhir ini belum selesai dibayarkan dan ada beberapa utang yang lama juga. Oke, jadi ada kerugian nyangkut juga duit bursa di DK ini? Ada, nyangkut. Dan kalau ketemu sama-sama mau nagih juga ya? Mungkin kalau misalnya Eka ada duit lah. Iya, masalahnya Tapi kayaknya gimana ya, ikhlasin duit kita Bang udah ya. Parah nih guys, gua ketipu, kena juga. Kena. Bursa taksi. Iya, jadi jangan disama-samain lagi deh antara DK Reset dan bursa mobil ekstraksi. Bursanya juga bersumpah ya, beda ya. beda, nggak perlu bersumpah. Nih, bagi teman-teman nih yang Merasa korban gitu? Atau apa? Yang bisa untuk ngecek itu atas nama PT itu atas nama siapa, DK atas nama siapa, bursa atas nama siapa. Oh, iya. Silahkan dicek ya dari nomor rekening ya. Iya, kelihatan kok. Iya. Kalau misalnya sama, itu ownernya sama. Adminnya juga beda ya? Kan kemarin adminnya DK udah di penjara. Nah, adminnya juga beda. Nah, kebetulan dulu pernah tuh yang admin yang pernah di DK itu kerjanya di bursa, tapi sudah diberhentikan karena oleh ada DK, udah pulang kampung, kita panggil lagi buat kerja. Oh, bukan yang di penjara ini ya? Yang di penjara, bukan Bukan itu ya? Alvan. Bukan ya, beda ya? Beda. Oh, jadi dulu ada adminnya DK yang sempat diberhentikan, pulang ke Padang, terus ditarik sama bursa. Ditarik sekarang, sama bursa. Sekarang udah nggak lagi juga di bursa. udah nggak kerja di bursa lagi? Udah nggak kerja lagi di bursa. Karena di bursa gitu ya? Prinsip lu apa? Ada salah dikit langsung cut atau gimana? Kalau udah nggak bisa memperlihatkan potensi dan kejujuran, mending keluar aja deh. Oh, karena gitu kita cuma perlu itu potensi sama jujur aja. Karena kepercayaan orang ini lagi ya harus kita pegang ya. Oke. Terus tapi dari polisi sendiri ada yang pernah kesini nggak Bang? Nggak ada. Belum ada sampai saat ini yang kayak dapat laporan dari masyarakat misalkan, wah nih diduga nih, belum ada yang ngecek ya. Dan kalau ada polisi kesini misalkan minta informasi tentang DK, nggak masalah juga kan ya? Nggak masalah, tapi karena mungkin memang polisi nggak kesini, ya karena memang nggak ada sangkut pautnya ya. Nggak ada sangkut pautnya. Iya sih, karena saya juga kontak-kontakan sama Polres, sama Polsek juga, nggak ada yang sangkut pautnya. Laporan atas nama bursa sampai saat ini. Nggak ada. Ada waktu itu yang sempat katanya mau ngelaporin bursa, tahunya. Yang mana ya? Ada itu yang Mobilio dia waktu itu. Oh yang kesini? Iya, datang aja itu langsung pasti mobilnya ada, bisa dipastiin waktu itu kan. Akhirnya itu selesai ya dia? Selesai. Diambil dia mobil? Udah serah terimanya juga ada. Oke. Nah, itu yang tadinya
menduga bursa bagian dari Deka ya? Bagian dari Deka. Karena panik duluan mau lapor, ternyata ada di sini. Ternyata ada di sini. I see. Ini gue tampilin juga Google Maps-nya bursa mobil ekstraksi. Nah, Google Maps itu sebenarnya bursa ekstraksi aja belum sempat bikin Google Maps yang di sini. Kok itu udah ada ya? Nah, itu yakin banget ini ngebikin itu haters. Bursa ekstraksi Bogor. Ya? Nah, bursa ekstraksi Bogor itu tidak ada bursa ekstraksi yang ngebikin. Itu haters yang ngebikin dan dia langsung komen di situ nimbrung. Oh. Di saat masalah Deka booming, langsung komentar jelek Rating aja. satu. Sedangkan kita belum, nggak ada Iya, sama sekali kita ngebikin Google Maps, nggak ada. Tapi pokoknya alamatnya sesuai tuh. Tapi bener kan alamat bursa ekstraksi saya cek Sesuai. di sini. Pokoknya kalau yang merasa korban sekali lagi, gue berharap kontak ke admin gue biar gue tahu juga kamu beneran korban atau memang panik doang atau korban panik. Deka reset ya kan? Ah. Atau korban taksi lain gitu. Ternyata ya silakan kontak ke admin saya, kirimin bukti transfer yang mengatasnamakan bursa ekstraksi sama SPK. Nanti gue temuin langsung ke Bang Rezonya biar bersuara. Nah, boleh. Iya kan? Kalau kita memang open banget. Open banget nih. Jadi Open banget. iya, jadi bener-bener yang masih memang ragu atau merasa korban nggak keluar-keluar doang, ada solusinya nanti. Ada solusinya di kita semua. Iya. Seperti yang kita sampaikan di semua customer, itu kan sudah menjadi solusi. Oke. Itu dengerin kata-kata gue guys tadi. Saran gue kalau mau transaksi mobil benar-benar cek dulu semua. Jangan cuma ngelihat unitnya doang bagus langsung transfer gitu ya. Nah, jangan. Iya, jangan. Kita pun Karena- juga nggak nyaranin yang kayak Iya, gitu. kita belajar dari kasus Deka Reset lah bersama lah. Karena kita tahu semua rugi, tapi jangan sampai kerugian kita malah menambah dosa dari ngefitnah orang lain kan. Iya. Iya betul. Ya udah, mungkin begitu aja. Terima kasih sekali lagi Bang Rezo. Oke, Bang Oke. Marcel. Sampai jumpa kalau nanti memang beneran ada lagi. Kita ketemu lagi bersama orang-orang yang merasa dirugikan. Bener Oke banget. ya. Oke, siap. Oke, bye-bye.